Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 yang solih dan solehah. Berjumpa lagi dengan Pak Eko dalam pembelajaran matematika bab peluang. Fokus kita pada kali ini adalah peluang kejadian tunggal atau sederhana dan peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian tunggal adalah peluang dari satu kejadian. Sedangkan peluang kejadian majemuk adalah peluang dari gabungan dua kejadian atau lebih. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita review sebentar tentang pengertian dari ruang sampel dan titik sampel. Kita ambil contoh ruang sampel dan titik sampel sebuah koin. Pada percobaan dengan melempar dua buah koin mata uang logam sama dengan sisi angka adalah A dan sisi gambar adalah G sebanyak 1 kali, dapat ditentukan ruang sampel dari percobaan tersebut, yaitu kita gunakan diagram pohon untuk mengerjakannya. Bisa juga menggunakan tabel, namun kali ini saya akan menggunakan diagram pohon. Baiklah, kita lihat di sini ada koin 1 dan koin 2 karena ada dua koin yang dilempar secara bersamaan 1 kali. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu koin 1 itu akan muncul angka atau mungkin juga akan muncul gambar. Demikian juga koin 2. Ketika koin 1 angka, koin 2 juga bisa juga angka, bisa juga gambar. Atau ketika koin 1 gambar, koin 2 juga bisa muncul angka atau muncul gambar. Sehingga ruang sampel yang kita dapatkan akan menjadi ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau koin 1 angka, koin kedua adalah angka, maka angka-angka. Kemungkinan kedua angka dan gambar, karena koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar. Kemungkinan ketiga, ketika koin 1 gambar, maka koin kedua bisa juga angka, bisa juga gambar, maka bisa gambar angka atau gambar-gambar. Sehingga ruang sampelnya berjumlah 4. Ruang sampelnya berjumlah 4 dan titik sampelnya berjumlah 4 juga. Nah, ruang sampel inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mengerjakan peluang kejadian dari percobaan nanti, peluang kejadian majemuk dan peluang kejadian tunggal. Sekarang kita akan membahas mencoba dengan menggunakan dadu. Kita tahu bahwa dadu memiliki 6 sisi berbentuk kubus. Dua buah dadu sama yang berbentuk kubus bermata 6 dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali, dapat ditentukan titik sampel dalam percobaan tersebut. Jadi ada dua buah dadu dilempar sekali, yang ditanyakan ruang sampel dan titik sampelnya. Nah, ini lebih mudah menggunakan tabel, karena nanti kalau menggunakan diagram panah atau pohon nanti bisa banyak sekali, ya. Kemudian yang sebelah sini atas ke kanan ini adalah dadu 1. Mata dadunya ada angka 1 sampai 6. Kemudian dadu 2 yang ke bawah ini, mata dadunya ada 1 sampai 6. Nah, ketika dadu 1 dilempar, kemungkinan muncul 1, maka ada 6 kemungkinan dadu kedua. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, sampai bisa 6. Sehingga kalau kemungkinan dadu 1 munculnya 1, nanti bisa 11, 21, 31, 41, sampai 61. Sampai kalau kemungkinan dadu 1 dilempar muncul 6, maka akan sama kemungkinan dadu 2. Jadi dari sekian banyak kemungkinan, maka diperoleh titik sampel sebanyak 36 kemungkinan. Titik sampelnya 36 kemungkinan, ruang sampelnya juga 36 jumlahnya. Karena ruang sampel adalah himpunan dari titik-titik sampel. Nah, sebenarnya cara ini bisa digunakan menggunakan cara cepat.
Misalnya kita hanya butuh mencari berapa banyak ruang sampelnya. Sehingga kalau mata dadunya ada 6 titik, kemudian dadunya ada 2, maka tinggal 6 pangkat 2. Maka ruang sampelnya berjumlah 36. Demikian juga dengan koin yang tadi. Ketika koinnya ada 2 sisi, sedangkan yang dilempar ada 2 koin, maka tinggal 2 pangkat 2. Sehingga titik sampelnya juga 4. Mudah sekali.